sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali teman-teman sejawat di e-learning surveillance epidemiologi. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita terkait surveillance epidemiologi dengan pokok materi kedua, yaitu tentang pelaksanaan surveillance epidemiologi. Sebelum kita pelajari substansi materi pokok 2, mari kita pelajari indikator hasil belajar, yaitu setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan pelaksanaan surveillance epidemiologi. Sub materi pokok 1. Surveillance penyakit potensial KLB dan New Emerging Diseases. 2. Surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. 3. Surveillance berbasis masyarakat community-based surveillance. 4. Penentuan kebutuhan sumber daya dalam kesiapsiagaan terhadap kemungkinan KLB penyakit tertentu. 5. Evaluasi sistem surveillance. Surveillance penyakit potensial KLB merupakan kegiatan pengamatan dan pemantauan secara terus-menerus terhadap penyakit-penyakit berpotensi KLB atau wabah. Misalnya DHF, campak, rabies, tetanus neonatorum, kolera, pertusis, difteri, poliomielitis, malaria, Frambosia, influenza termasuk avian influenza H5N1 dan flu baru H1N1, anthrax, hepatitis, typhus abdominalis, meningitis, keracunan, encephalitis, tetanus, dan penyakit lainnya yang ditentukan kemudian. New Emerging Disease adalah penyakit-penyakit menular yang baru muncul yang sebelumnya belum pernah ada, misalnya H5N1 avian influenza atau flu burung, SARS, H1N1, COVID-19. Surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi merupakan kegiatan pengamatan dan pemantauan secara terus-menerus terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I terutama yang berpotensi KLB adalah 1. Difteri, 2. Pertusis batuk rejan, 3. Campak measles, 4. Tetanus neonatorum, 5. Poliomielitis. Surveillance berbasis masyarakat community-based surveillance. Pemantauan secara terus-menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan masyarakat serta faktor risikonya yang dilakukan masyarakat dibantu oleh petugas kesehatan yang membina desa tersebut. Langkah-langkah pelaksanaan surveillance berbasis masyarakat. A. Persiapan. 1. Persiapan internal institusi kesehatan. 2. Persiapan eksternal masyarakat. 3. Survei mawas diri SMD atau survei telah diri STD. 4. Pembentukan Pokja Surveillance tingkat desa. 5. Membuat perencanaan surveillance. B. Pelaksanaan. Pelaksanaan surveillance di tingkat desa. 1. Melakukan pemantauan dan pengamatan sesuai penyakit atau ancaman penyakit dan faktor risiko yang sudah diidentifikasi. 2. Melaporkan hasil pengamatan sesuai frekuensi yang disepakati harian, mingguan, bulanan, atau setiap saat pada petugas kesehatan di Poskesdes. 3. Bila ditemukan faktor risiko atau kondisi lingkungan yang kurang sehat, maka dilakukan tindakan perbaikan oleh masyarakat. 4. Bila ditemukan kondisi di luar dari biasanya, misalnya jumlah kasus penderita meningkat, faktor risiko yang memburuk, maka bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Pelaksanaan surveillance oleh petugas surveillance Poskesdes. A. Memperoleh data penyakit dan faktor risikonya untuk pemetaan di desa tersebut. B. Pengumpulan data penyakit kunjungan pasien dan laporan masyarakat. C. Membuat PWS dari laporan W2 untuk jenis penyakit potensial KLB. D. PWS merupakan bagian dari SKDKLB untuk melihat kecenderungan peningkatan suatu penyakit. E. Membuat peta penyebaran penyakit dan faktor risiko. F. Laporan data penyakit secara berkala ke puskesmas. G. Memberikan informasi atau rekomendasi secara berkala kepada kepala desa tentang situasi penyakit desa atau kesehatan. H. Respon cepat terhadap adanya KLB atau ancaman akan terjadinya KLB. I. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit. J. Bersama tim TGC KLB Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi bila terjadi ada KLB atau dugaan KLB. Mekanisme pelaporan dan respon penyakit atau masalah kesehatan di tingkat desa. Indikator keberhasilan surveillance berbasis masyarakat. A. Input, ketersediaan SDM, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan.
B. Proses, adanya laporan masalah kesehatan, pemetaan kasus dan faktor risiko serta penanganan masalah tersebut dengan respon cepat. C. Output, tidak terjadinya KLB penyakit dan respon cepat masalah kesehatan. Penentuan kebutuhan sumber daya dalam kesiapsiagaan terhadap kemungkinan KLB penyakit tertentu. Diperlukan rencana kontingensi untuk menghadapi penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB atau kedaruratan kesehatan masyarakat. A. Sumber daya manusia. B. Sarana prasarana. 1. Penyiapan kebutuhan logistik. 2. Pemenuhan kebutuhan logistik. 3. Penyimpanan kebutuhan logistik. 4. Distribusi kebutuhan logistik. Evaluasi sistem surveillance. 1. Evaluasi sistem surveillance ditekankan pada atribut sistem surveillance terutama kelengkapan data surveillance dan ketepatan laporan data surveillance. Indikator kinerja surveillance meliputi A. Kelengkapan laporan, B. Ketepatan laporan, dan C. Indikator kinerja surveillance lainnya. Atribut sistem surveillance yang dapat dievaluasi adalah manfaat, kesederhanaan, fleksibilitas, akseptabilitas, keterwakilan, stabilitas, kualitas data, ketepatan waktu, kepekaan, nilai prediksi positif. 2. Evaluasi data atau analisis surveillance. Analisis surveillance sederhana atau analisis deskriptif yang mencakup waktu, tempat, dan orang. Nah, betul kan? Pada pokok materi 2 ini Anda banyak mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Pada penjelasan tentang pelaksanaan surveillance epidemiologi ini, Anda dapat belajar banyak tentang bagaimana surveillance penyakit potensial KLB dan new emerging diseases. Surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Surveillance berbasis masyarakat. Penentuan kebutuhan sumber daya dalam kesiapsiagaan terhadap kemungkinan KLB penyakit tertentu. Evaluasi sistem surveillance. Dan masih banyak lagi. Bagaimana jadinya kalau kita sebagai epidemiolog tidak memahami tentang ini? Selanjutnya kita akan mempelajari pokok materi yang tak kalah pentingnya. Selamat belajar! Demikianlah materi surveillance epidemiologi ini. Semoga bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.